Film ini dibuka dengan sebuah keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri bernama Josh dan Rachel, dan putra mereka yang berusia 6 tahun, Max. Saat ini, mereka baru saja tiba di rumah baru mereka dan tampak sangat gembira. Rumah itu terletak di pinggiran kota, memberikan lebih banyak ruang dan kedamaian daripada yang pernah mereka ketahui. Room's down this way. That's better. Setelah menetap, Josh dengan bersemangat mengungkapkan rencananya untuk membangun lapangan golf di halaman. Rachel, di sisi lain, mengungkapkan kegembiraannya karena akhirnya bisa tidur tanpa suara bising dan silau lampu jalan. Pada malam pertama, Max takut tertidur di tempat baru. Jadi, Josh membawakannya mainan kesayangannya dan meyakinkannya bahwa tidak akan ada seorang pun yang datang untuk menyakitinya. Setelah menidurkan anak itu, Josh bergabung dengan istrinya di ruang tamu, dan mereka mendiskusikan dekorasi rumah. Pasangan itu tampak benar-benar bahagia, dan Rachel berkomentar bahwa sudah lama ia tidak melihat Josh sebahagia ini. Obrolan mereka berakhir dengan keromantisan di ruang tamu. Tetapi kemudian... We'll be quiet. Jendela tiba-tiba pecah, dan sebuah ban mobil meluncur masuk ke dalam ruangan. Pasangan itu terkejut melihat sebuah mobil bertabrakan dengan pohon tepat di halaman depan mereka. Keesokan paginya, kita melihat Josh menghadiri rapat di tempat kerja, tetapi kesulitan untuk fokus ketika ia membaca berita tentang seorang remaja yang meninggal tadi malam dalam kecelakaan di luar rumahnya. Setelah pulang kerja, Josh menjemput putranya dan kemudian istrinya, yang bekerja sebagai terapis. Dalam perjalanan pulang, dia menunjukkan kepada Rachel artikel berita tentang kecelakaan kemarin, yang mengungkap bahwa pengemudi remaja itu mabuk. Dia juga mengaku bahwa dia mungkin mengalami PTSD setelah menyaksikan kejadian tadi malam, dan seharusnya tidak meninggalkan rumah. Tetapi Rachel menolak untuk berbicara tentang kecelakaan itu, dengan mengatakan dia terlalu terganggu untuk memikirkannya. Maybe I shouldn't have even left the house. Maybe I have PTSD. Well, it's etched in my mind. Alcohol was definitely a factor. I really didn't need to read that. I hate even thinking about it. Kemudian di rumah, Max tengah asyik bermain dengan mainannya di halaman luar, tetapi Rachel menjadi tidak tenang ketika mengetahui bahwa itu adalah titik sudut tepat di mana mobil mengalami kecelakaan dan segera membawanya kembali ke dalam. Sementara itu, Josh tetap tidak peduli. Kemudian, Josh sedang memotong rumput di halamannya ketika ia melihat keluarga korban tadi malam tiba di lokasi kecelakaan sambil membawa bunga dan salib. Josh langsung bersembunyi di garasi dan diam-diam menyaksikan keluarga yang berduka mendirikan tugu peringatan. Setelah mereka pergi, Josh mendekati tugu peringatan itu dan menemukan nama korban adalah Kyle. Pria malang itu baru berusia 18 tahun, yang membuat hati Josh dipenuhi kesedihan. Di sini, dia melihat sekeliling untuk mencari tahu apa yang menyebabkan kecelakaan, dan melihat rambu jalan tikungan tajam yang sebagian tersembunyi di balik dedaunan yang tebal. Keesokan harinya, kita melihat Josh sedang bekerja. Dia masih memikirkan kecelakaan itu dan mencari profil Kyle di media sosial. Hatinya semakin hancur saat dia menonton vlog Kyle yang penuh kegembiraan dan menyadari betapa tiba-tiba masa depan anak itu terputus. Adegan kemudian beralih ke pesta pindah rumah keluarga di mana beberapa teman dan kolega Josh dan Rachel telah berkumpul. Semua orang mengobrol dengan gembira dan memberi selamat kepada pasangan itu atas babak baru kehidupan mereka. Tetapi Josh tiba-tiba mulai bercerita tentang kecelakaan brutal yang terjadi di halaman rumah mereka. Dia menjelaskan secara rinci bagaimana pengemudi itu meninggal, yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Josh terus melanjutkan dan mengungkapkan bagaimana Kyle akan lulus dan bahkan menerima beasiswa olahraga. Rachel yang terkejut bertanya bagaimana dia tahu begitu banyak, dan Josh mengaku dia membacanya di artikel. Para tamu merasakan meningkatnya ketegangan dan segera mengganti topik pembicaraan. Well, there was an accident out front the night we moved in. Drunk teens. What kind of accident? Like a car accident? Flying in through the window right here almost hit me and Rach. What happened to him? You okay? The teens? The driver had no chance. His name was Kyle. He had just graduated high school. To Kyle. Yeah, to Kyle. Okay, maybe we should postpone this conversation till after dinner. Setelah mereka pergi, Rachel dengan marah mengatakan kepada suaminya bahwa dia seharusnya tidak menyebutkan kecelakaan itu sebelumnya. Namun Josh menjelaskan bahwa karena peristiwa traumatis itu terjadi tepat di hadapannya, ia secara alami merasa penasaran.
Rachel bersikeras bahwa dia perlu menemui terapis untuk mengatasi perasaannya dan menyarankan salah satu rekannya, Peter. Rachel menambahkan bahwa Josh tampak puas saat menceritakan kisah itu, seperti dia sedang mencari keuntungan dari kemalangan seseorang. Namun Josh menepis kekhawatirannya dan menganggapnya tidak masuk akal. Keesokan harinya, Josh mengambil gergaji mesin dan berjalan menuju papan tanda sudut tajam di pinggir jalan. Dia memotong cabang-cabang yang tumbuh terlalu besar di sekitarnya, membuat tanda itu akhirnya terlihat jelas untuk membantu mencegah terjadinya kecelakaan lain. Beberapa hari kemudian, Josh memutuskan untuk melupakan kecelakaan itu dan fokus pada keluarganya. Mereka menghabiskan hari di taman hiburan dan mencoba menikmati istirahat dari segalanya. Malam itu, Josh sedang memanggang daging ketika dia mendengar ini. Ternyata kecelakaan baru telah terjadi saat satu kendaraan bertabrakan dengan kendaraan lain, dan salah satu mobil melaju kencang meninggalkan kecelakaan itu. Setelah menelepon 911, Josh yang khawatir bergegas ke mobil yang rusak dan mendapati pengemudi terluka parah. Ia mulai berbicara kepada pria itu dengan harapan bisa membuatnya tetap sadar sampai bantuan tiba. Namun pria itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan secara tragis meninggal karena luka-lukanya. Saat itu, ponsel korban mulai berdering dan itu adalah panggilan dari seseorang bernama Alicia. Pada saat ini, pihak berwenang akhirnya muncul. Setelah kejadian itu, Rachel bersikeras mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi karena semua kekacauan ini membuat putra mereka takut. Namun, Josh sangat terpukul dengan kecelakaan itu dan bersikeras bahwa dia seharusnya bisa menyelamatkan pria yang terluka itu karena dialah orang pertama yang tiba di tempat kejadian. Josh juga menambahkan bahwa pindah adalah reaksi yang berlebihan dan menyarankan mereka memasang pagar pembatas untuk memastikan keselamatan mereka. Keesokan harinya di kantornya, ternyata Josh mengambil ponsel korban dan menghubungkan ponsel pria yang meninggal itu ke komputernya. Dia menelusuri foto dan video dan menyadari pria itu sangat mencintai golf. Beberapa hari kemudian, Josh menghadiri pemakaman pria itu, meskipun dia tidak pernah mengenal korban secara pribadi. Dia kemudian mendekati Alicia yang putus asa, yang ternyata adalah putri korban. Josh mengklaim bahwa ayahnya banyak berbicara tentangnya. Ketika Alicia bertanya bagaimana dia mengenal ayahnya, Josh mengaku mereka bertemu di lapangan golf. Putus asa ingin menyelamatkan nyawa orang, Josh mendaftar untuk kelas pertolongan pertama dan belajar cara melakukan CPR. Dia bahkan memutuskan untuk membeli salah satu boneka untuk berlatih CPR di rumah. Sejak saat itu, ia mulai terobsesi menguasai pertolongan pertama dan mengabaikan sepenuhnya tanggung jawab pekerjaannya. Suatu hari, Josh dipanggil ke kantor bosnya di mana dia diberitahu bahwa seorang anggota tim telah mengajukan keluhan tentang kelalaiannya. Kali ini dia melepaskan Josh dari tanggung jawabnya, tetapi mendesaknya untuk fokus pada ikatan dengan timnya. Malam itu, Rachel sedang memandikan putranya ketika dia melihat ada bagian-bagian botak di kepala putranya. Wanita yang khawatir itu bertanya apakah dia mencabuti rambutnya sendiri, dan Max mengakuinya. Keesokan harinya, pasangan itu memutuskan untuk membawa Max ke psikiater untuk lebih memahami situasinya. Dokter menduga kecelakaan yang sering terjadi di depan rumah mereka mungkin menyebabkan anak laki-laki itu stres dan cemas. Rachel setuju dengan hal ini, tetapi Josh berpendapat bahwa putra mereka tidak pernah benar-benar menyaksikan kejadian apapun dan hanya mendengar suaranya. Dia kemudian menawarkan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan putra mereka selama beberapa hari, berharap untuk memahami apa yang sebenarnya mengganggunya. Rachel mengkhawatirkan pekerjaan dan uang Josh, tetapi Josh meyakinkannya bahwa dia dapat bekerja jarak jauh jika diperlukan. Dalam adegan berikutnya, Josh membolos kerja dan memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama Max di rumah. Namun alih-alih benar-benar fokus pada putranya, ia terus menyelinap ke kamarnya dan berlatih CPR pada boneka. Saat Rachel pulang ke rumah, dia mengumumkan bahwa dia telah mendaftarkan Max di kelas taekwondo, dengan harapan itu akan membantunya mengatasi kecemasannya. Hal ini membuat Josh kesal, yang bersikeras bahwa dia telah membuat kemajuan nyata dengan Max dan tidak ingin apapun mengganggunya. Namun Rachel mendesaknya untuk tetap berpikiran terbuka. Keesokan harinya,
Max memulai kelas taekwondonya dan Josh bolos kerja untuk menemaninya. Dalam perjalanan pulang, ia melihat ambulans melaju kencang, yang langsung membuatnya khawatir. Ternyata telah terjadi kecelakaan lagi di tikungan tajam tepat di halaman rumahnya. Kali ini, bahkan lebih brutal. Josh menyuruh putranya untuk tetap di dalam mobil dan bergegas keluar di mana dia melihat seorang wanita berteriak dan memohon untuk menyelamatkan suaminya. Petugas pemadam kebakaran segera memadamkan mobil yang rusak dan mengeluarkan pria yang terluka dari kendaraan. Saat mereka mulai memberikan pertolongan pertama, Josh memperhatikan dengan penuh minat. Dia terlalu dekat dengan korban, sehingga polisi memerintahkannya untuk mundur. Beberapa saat kemudian, seorang reporter mendekati Josh dan memintanya untuk menjelaskan apa yang disaksikannya. Josh menjelaskan bahwa walaupun beberapa kecelakaan pernah terjadi di tikungan itu sebelumnya, kecelakaan ini adalah yang terburuk yang pernah dilihatnya. Tiba-tiba, dia teringat putranya masih di dalam mobil dan bergegas mencarinya. Namun betapa terkejutnya dia, Max tidak ada di dalam dan Rachel juga telah kembali ke rumah. Max! Where's Max? He was right here. What do you mean he was... Max! 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 Buddy! Oh my God. Pasangan itu mencari kemana-mana, tetapi tidak dapat menemukan putra mereka. Pada akhirnya, mereka mendapati Max berdiri diam dan memperhatikan mobil yang hancur itu karena penasaran. Setelah kejadian ini, Josh akhirnya mengikuti terapi dengan Peter atas desakan kuat istrinya. Di sana ia bertemu dengan anjing Golden Retriever milik Peter yang bernama Drake. Josh kemudian terbuka selama sesi tersebut, mengungkap trauma dari kecelakaan brutal itu dan bagaimana Max akhirnya melihat hal-hal yang tidak seharusnya ia saksikan. Dia mengaku bahwa dia menganggap Rachel bertanggung jawab karena Rachel mendaftarkan Max untuk latihan taekwondo. Josh yakin jika tidak ada kelas taekwondo, dia pasti ada di rumah dan bisa menyelamatkan pria yang terluka itu. Beberapa hari kemudian, Josh akhirnya kembali bekerja hanya untuk mengetahui bahwa bosnya telah memutuskan untuk memecatnya karena perusahaan telah kehilangan klien utama akibat kelalaiannya. Josh menjadi khawatir dan menjelaskan bahwa dia sedang menghadapi beberapa masalah pribadi. Akan tetapi, bosnya menolak untuk mengubah pikirannya dan mengakui bahwa keputusan itu juga tidak mudah baginya. They're livid, Josh, and we've likely lost him for good. One of our largest accounts, it reflects poorly on my performance. I'm letting you go, Josh. Please know it was not a decision that I took lightly. That's it then. Malam itu, Josh tidak mengatakan apapun kepada istrinya dan berpura-pura semuanya normal. Keesokan harinya, Rachel menyebutkan bahwa Max memiliki sesi terapi di sore hari, dan Josh memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Setelah ibu dan anak itu meninggalkan rumah, Josh menghabiskan sisa harinya berlatih pertolongan pertama pada boneka CPR. Dia menjadi cemas setiap kali mendengar kendaraan lewat, dan tetap waspada kalau terjadi sesuatu. Karena tidak ada hal lain yang dapat dilakukan, ia mulai menonton video kecelakaan mobil secara daring. Tak lama kemudian, sepasang suami istri hamil muncul di luar rumah. Josh menyapa para pengunjung dan berbincang singkat dengan mereka, tetapi tidak mengundang mereka masuk. Beberapa waktu kemudian, Josh datang untuk sesi terapi Max, dan Rachel yang marah tiba-tiba mengungkapkan bahwa dia menelepon tempat kerjanya dan mendapati dia tidak lagi bekerja di sana. Namun Josh mencoba menepisnya sementara dokter meyakinkan mereka bahwa Max tidak menunjukkan tanda-tanda PTSD, tetapi memperingatkan bahwa gejala itu kadang-kadang dapat muncul beberapa bulan setelah kejadian traumatis. Tepat pada saat itu, Rachel menerima telepon dari agen properti mereka, dan dia segera minta izin untuk menjawabnya. Adegan kemudian beralih di rumah mereka, di mana Rachel yang marah tengah mengemasi barang-barang dia dan Max. Dia marah ketika mengetahui bahwa Josh menakuti para pembeli potensial dengan memperingatkan mereka tentang serangkaian kecelakaan. Dia juga kesal karena dia tidak memberitahunya tentang pemecatannya dari pekerjaan. Josh mencoba menghentikannya, dengan mengatakan bahwa pembelinya sedang hamil dan dia tidak punya hati nurani untuk menyembunyikan kebenaran. Namun Rachel menolak mendengarkan, dan untuk memperburuk keadaan, dia menemukan boneka CPR. Dia mengira suaminya gila dan sebenarnya ingin kecelakaan itu terjadi. Pada akhirnya, Rachel dengan marah pergi bersama Max, meninggalkan Josh sendirian di rumah. Gonna take Max away. Let's get in the car, all right? Put your seatbelt on. You lied to me! I think you need to calm down. You want those accidents to happen! Of course I don't. Is it wrong to want to help people? You help people.
Beberapa waktu kemudian, Josh bertemu dengan pengacaranya yang mengungkapkan bahwa Rachel telah mengajukan gugatan cerai dan membatasi aksesnya ke Max hanya 2 jam dalam seminggu. Josh ingin memperjuangkan hak asuh. Jadi pengacara itu menjelaskan bahwa pertama-tama dia perlu menjual rumahnya saat ini dan tinggal di dekat sekolah Max. Pada dasarnya, ia perlu membuktikan kepada pengadilan bahwa keselamatan dan kesejahteraan Max adalah perhatian utamanya. Mendengar ini, Josh setuju dan mulai mempersiapkan rumah untuk dijual. Saat mengunjungi Max, anak laki-laki itu bercerita betapa sedihnya dia tentang perceraian itu dan betapa sulitnya berpisah dari ayahnya. Josh berjanji bahwa begitu rumah itu terjual, dia akan menemukan tempat baru di dekatnya dan mereka akan dapat menghabiskan seluruh waktu mereka bersama. Beberapa hari kemudian, sepasang suami istri datang untuk melihat rumah itu dan langsung terkesan, meskipun mereka terkejut dengan harganya yang murah. Saat mereka bertanya apa masalahnya, Josh mengaku tidak ada masalah apa-apa dan dia hanya sedang menjalani proses perceraian. Dia mengungkapkan bahwa dia perlu menjual rumahnya dengan cepat dan membagi uangnya 50-50. Pasangan itu tampak puas dengan penjelasan itu dan tidak bertanya lebih lanjut. Singkat cerita, Josh akhirnya berhasil menjual rumah dan melakukan panggilan video kepada putranya untuk menyampaikan kabar baik tersebut. Dia berjanji akan segera menemukan tempat baru di mana mereka bisa menghabiskan waktu bersama. Anak laki-laki itu gembira dan berkata ia ingin seekor anjing seperti Drake. Mendengar ini, Josh teringat bahwa Drake adalah anjing terapisnya, Peter, yang sebenarnya adalah teman kuliah Rachel. Kesadaran ini mengisyaratkan sesuatu yang terjadi di antara mereka, yang membuat pria malang itu khawatir. Setelah itu, dia bicara pada Rachel, yang marah karena dia menjanjikan sesuatu pada Max tanpa mengetahui bagaimana hasil perceraiannya nanti. Josh mencoba menjelaskan bahwa dia sedang berusaha menata kembali hidupnya, tetapi Rachel menegaskan bahwa dia tidak berniat berbagi hak asuh. Dia yakin seluruh situasi ini tidak sehat dan bersikeras bahwa Max butuh stabilitas, sesuatu yang tidak bisa diberikan Josh saat ini. Kebenaran pahit itu sangat menyakitkan Josh. Setelah mengakhiri panggilan, Josh memuat barang-barangnya ke dalam truk dan bersiap untuk berangkat selamanya. Saat itu hujan deras dan ia terpeleset di lantai luar, tetapi tidak mengalami cedera apapun. Pikirannya kemudian dipenuhi kekhawatiran tentang kemungkinan kecelakaan, dan dia mengawasi jalan setiap kali ada kendaraan yang lewat. Dia bahkan menyiapkan kotak P3K dan berdiri di dekat jendela sepanjang malam, tetapi kecelakaan itu tidak terjadi. Pada satu titik, Josh menjadi tidak sabar dan diliputi oleh keinginan putus asa untuk mengambil tindakan sendiri. Dia kemudian sengaja menyemprot aspal dengan selang, membuat jalan menjadi lebih licin dan bahkan lebih berbahaya. Namun sebuah kendaraan segera lewat dengan selamat tanpa kecelakaan, yang mana hanya memperdalam rasa frustrasinya. Bertekad untuk memprovokasi sesuatu yang drastis, Josh mengeluarkan gergaji mesin dan memotong papan rambu jalan, dengan harapan dapat memicu bencana yang telah ia tunggu-tunggu. Setelah itu, Josh mondar-mandir tanpa tujuan di dekat jendela, dalam diam, berharap kecelakaan itu terjadi, tetapi tidak terjadi apa-apa. Kelelahan segera menguasainya dan akhirnya ia tertidur. Dan kemudian akhirnya... Keinginannya yang buruk menjadi kenyataan ketika sebuah mobil kehilangan kendali di tikungan tajam dan menabrak halaman depan rumahnya. Inilah saatnya Josh bersinar, dan ia segera bergegas keluar untuk menolong korban. Dia melihat seorang wanita yang hampir tidak sadarkan diri dan mencoba menjaganya tetap hidup dengan berbicara kepadanya. Josh juga mengambil beberapa peralatan dan mulai mencongkel pintu mobil dengan kekuatan besar. Pada saat ini, sebuah bus yang lewat tiba-tiba berhenti dan beberapa orang bergegas datang untuk membantu. Josh mendesak mereka untuk menelpon 911, dan setelah perjuangan yang menegangkan, dia akhirnya berhasil membuka pintu mobil dan menarik wanita itu keluar. Dia kemudian bertindak seperti seorang profesional dan mencoba menyadarkannya, tetapi dia tidak bernapas. Josh mencurahkan seluruh keterampilan dan pengetahuannya untuk menyelamatkannya. Tetapi, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tampaknya sia-sia. Menyadari hal itu tidak mudah. Pria yang menyesal itu menangis setelah menyadari bahwa ia mungkin baru saja membunuh seorang wanita tak bersalah. Tepat ketika semua harapan tampak hilang, wanita itu akhirnya mulai bernapas lagi, membawa gelombang kelegaan bagi Josh. Para dokter pun tiba di titik ini dan memuji tindakannya.
Saat film berakhir, kita melihat senyum bangga tersungging di wajah Josh saat ia akhirnya menjadi pahlawan yang selalu ia inginkan dan film berakhir. Thank you, sir. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap alur film lainnya di channel ini.